So, jadi tipsnya adalah yang pertama nih, saya kasih tahu kepada kalian. Yang pertama adalah kalian kenal yang namanya perkataan atau satu kata di mana kata itu adalah Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Jadi semoga setelah menonton video ini, Anda yang tadinya awam dengan dunia IT semakin terbuka wawasannya dan semakin menambah pengetahuan di bidang teknologi dan informasi. Jadi ini saya dedikasikan untuk adik-adik yang sekarang mungkin masih kuliah, mau lulus, atau yang SMK dan juga mau lulus ya. Jadi begini, banyak sekarang nih, orang yang baru lulus itu sulit buat dapat kerja. Sementara di sisi lain, perusahaan juga sulit mendapatkan karyawan. Ini ada sebuah gap ya. Dan terutama nih, kita fokusnya adalah sekarang di fresh graduate. Jadi yang baru lulus, itu lebih sulit lagi mendapatkan pekerjaan. Sekarang, intinya adalah bagaimana kita bisa memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk bisa dipanggil interview kerja. Jadi di sini saya akan bagikan tips kepada adik-adik gimana caranya kita bisa memperbesar peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini saya tidak akan mengatakan bahwa pasti akan diterima kerja, enggak ya, enggak ada yang pasti. Tapi saya akan bagikan tips di video ini cara untuk memperbesar peluang dipanggil interview dan nantinya kerja. Jadi ini adalah pengalaman saya pribadi dan beberapa teman saya yang juga melakukan hal yang sama waktu dulu, dan ini bisa diterapkan juga buat kalian supaya kalian nanti udah siap langsung saat lulus. Mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan panggilan kerja. So, jadi tipsnya adalah yang pertama nih, saya kasih tahu kepada kalian. Yang pertama adalah kalian kenal yang namanya perkataan atau satu kata di mana kata itu adalah gratis. Jadi ini kalian harus ada di dekat kalian. Jadi ini harus jadi teman baik kalian. So, buat kalian yang buat kalian yang belum lulus atau baru akan mau lulus ya, tingkat akhir nih ya. Kalian jangan pernah berpikir untuk bagaimana caranya saya bisa dibayar. Syukur-syukur kalau ada yang bisa dibayar, tapi maksudnya jangan melulu mikirnya adalah saya harus dibayar. Jadi kata ini yang harus kita samakan dulu ya di awal, gratis. Oke. Lalu langkah kedua adalah kalian cari. Apa carinya? Cari orang tua kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian yang punya usaha kecil dulu, kecil menengah lah. Jadi jangan yang gede-gede dulu lah ya. Jangan yang grup-grup konglomerat dulu, itu nanti dulu nggak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau kalian bisa tembus ke sana. Tapi ini kita kebanyakan mungkin akan bisanya mencari atau sanggupnya mencari dulu yang kecil dulu nih, usaha kecil. Kita cari dulu usaha kecil, menengah, misalnya toko material, toko kue, apalagi ATK misalnya. Atau pabrik-pabrik kecil, pabrik-pabrik yang kecil menengah lah ya, bukan pabrik yang besar-besar dulu nih, nggak usah dulu. Mungkin diantara kalian orang tuanya atau saudaranya tadi nih, atau tetangganya kerja di situ, atau punya usaha itu bahkan. Cari itu dan kalian tawarkan. Di situ, apa yang bisa kalian tawarkan? Kalian tawarkan bahwa kalian bisa membantu mereka untuk dibuatkan sistem, membantu bisnis prosesnya, atau membantu memarketingin lah, apa istilahnya, memasarkan secara digital. Dengan apa? Kalian buatkan websitenya for free. Yang satu ini, nomor satu, gratis. Atau kalian, kalau misalnya kalian bisa bikin sistem, aplikasi, maka kalian tawarkan bikin aplikasi gratis untuk mereka supaya mereka punya sistem yang lebih bisa memonitor. Kalau misalnya toko material ya, misalnya nih contohnya toko material, kalian tawarkan sistem aplikasi untuk monitoring keluar masuk barang. Jadi nggak manual lagi keluar masuk barang, sehingga ownernya bisa memonitor berapa barang keluar, berapa barang masuk secara real time dimanapun. Kalau misalnya website, kalian tawarkan
Mbak, Bu, saya bisa tawarkan untuk pembuatan website untuk toko roti misalnya, kalau toko roti ya. Ini saya bisa tawarkan pembuatan websitenya gratis. Paling Ibu cuman bayar web hosting sama domain ya. Itu sih udah pasti ya. Kalau website kita harus bayar hosting sama domain plus jasa sebenarnya. Tapi jasanya ini kalian tawarkan gratis. Jadi jangan berpikir untuk gua harus dapat bayaran dulu. Jangan pernah berpikir itu untuk di awal. Setelah itu, kalian yang ketiga buat namanya limitasi. Limitasi yaitu limitasinya apa? Limitasinya berupa modul dan limitasi waktu. Ya. Jadi setelah kalian menawarkan ini, dan saya yakin mereka kalau dikasih gratis biasanya senang. Saya dulu juga menawarkan begitu dan berhasil. Kenapa kalian nggak bisa? Kan begitu. Kalau sudah mereka mau, kalian tawarkan limitasinya. Kalian bikin limitasi, jangan tawarkan. Maksudnya kalian bikin limitasi. Kenapa? Karena kalau nggak dibikin limitasi, itu akan menjadi never ending story, never ending project. Misal, jasa pembuatan aplikasi untuk sistem controlling barang masuk, barang keluar di material. Kalian bikin limitasinya. Misalnya limitasinya, Pak, Bu, saya bikin itu supaya barang itu mudah terkontrol dan saya akan bikin modulnya ini dulu. Jadi, mereka nggak minta yang namanya nanti terhubung dengan payment gateway, nanti bisa terhubung dengan orang bisa beli online, nanti terhubung dengan keuangan gitu. Jangan dulu. Kalian bikin limitasi. Nah, limitasinya usahakan kalian bikin itu misalnya 3 bulan. Ya. Anggapannya kenapa? Anggapannya 3 bulan itu kalau kalian ada di tingkat 3 misalnya, satu tingkat kalian punya 2 portfolio. Kalau nanti kalian lulus artinya sampai tingkat 4, kalian sudah punya minimal 4 portfolio, 4 project. Itu kalian buat limitasi waktu, misal 3 bulan tadi kan, dan modulnya kalian limit. Kalau misalnya website itu kalian juga bisa bikin limitasinya. Pak, Bu, saya akan bikin website free. Ya, Bapak cuma cukup bayar nama domain dan hosting, itu Bapak bisa terus perpanjang walaupun udah nggak ada saya, misalnya gitu. Nah, website ini saya akan buatkan berupa misalnya profile. Di situ isinya profile. Terus proses pengemasan misalnya ya. Jadi orang bisa ngelihat prosesnya tuh higienis. Terus foto-foto katalog produk rotinya misalnya. Sama halaman untuk menghubungi pabrik atau toko. Udah, itu tuh limitasinya. Supaya si ownernya itu nggak minta nanti bisa terhubung ke payment gateway ya, bisa online, belanja online, terhubung ke kartu kredit, segala macam pembayaran gitu kan. Itu akan panjang nantinya. Kalian bikin dulu limitasi itu. Setelah kalian jadi, misalnya 3 bulan nih, kalian beres, dan kalian harus komit. Disinilah kalian belajar untuk komit dalam satu pekerjaan. Ini kalian juga belajar nantinya. Nah, setelah itu, jadi nih misalnya website tadi, atau aplikasi yang material tadi ya, jadi. Kalian bisa bawa itu ke material yang sejenis atau toko roti yang sejenis misalnya. Dan itu kalian tawarkan tetap free. Kalian tawarkan free itu sudah membawa satu portfolio. Biasanya owner akan senang tuh ditawarin free, dan ini orang udah pernah bikin sebelumnya. Karena kan di awal itu kita masuknya based on kekerabatan lah ya. Jadi ada channel nih masuknya dari saudara kayak dari orang tua kayak dari mana gitu kan. Nah, yang kedua, yang portfolio kedua, kalian bisa cari sendiri, tawarkan free karena kalian sudah membawa portfolio yang sudah jadi ini ke tempat yang baru. Artinya kalau dari tingkat 3, tingkat 4 kalian udah punya 4 portfolio. Nah, 4 portfolio itu kalian cantumkan di CV kalian. Dan kalau bisa, kalau kalian nih asik orangnya dengan ownernya, kalian bisa minta beliau itu ownernya untuk, Pak, bagaimana kalau saya nanti di CV saya jadikan Bapak sebagai referensi. Biasanya di CV itu kan ada kontak referensi ya. Nah, itulah kalian di situ belajar juga komunikasi. Jadi nggak cuma ngerjain aplikasi aja. Setelah itu, kalian cantumkan mereka di CV supaya nanti kelihatan di sisi HRD. Nah, artinya di situ aja CV kalian sudah outstanding.
udah beda dibanding CV teman-teman kalian yang nggak ngapa-ngapain selama kuliah, cuman belajar doang dan nunggu lulus. Kalian sudah punya beberapa portfolio. Karena gini, perusahaan memang mereka kebanyakan minta karyawan yang sudah punya pengalaman, minimal setahun 2 tahun misalnya. Tapi perusahaan juga nggak tutup mata gitu loh. Mereka mencari yang fresh graduate, oke. Tapi mereka tentunya akan mencari fresh graduate yang punya nilai lebih. Nah, nilai lebihnya apa gitu? Kalau kalian sama dengan teman-teman kalian, nggak punya apa-apa, cuma sekedar lembar nilai doang, apa alasan HRD buat manggil kalian? Tapi, kalau kalian punya yang namanya portfolio, project nih, gue bikin 4 project loh, untuk di toko material A, toko material B, mungkin ini. HRD akan menilai, ini orang beda. Ini orang lebih unggul dibanding dengan yang lain. Kemungkinannya lebih besar untuk dipanggil interview dibanding dengan yang lain. Nah, itu tadi tipsnya, singkat. Tapi ini adalah yang sudah saya lakukan dan beberapa kawan saya lakukan dulu. Kayak itu sebelum lulus kuliah sudah kerja dan berhasil. Sehingga nggak perlu lagi harus setelah lulus tuh nganggur dulu lama. Udah nggak, karena udah langsung kerja. Setelah lulus, langsung pindah kerja lagi tempat yang baru, karena sudah pernah bekerja di tempat sebelumnya. Kenapa bisa bekerja di tempat sebelumnya? Karena saya nawarin seperti ini. Itu tipsnya untuk adik-adik yang sekiranya akan menjelang lulus kuliah ya, atau yang SMK yang menjelang lulus SMK-nya. Jadi, dari sekarang kalian cobalah untuk membangun seperti ini. Ini pondasi ya, pondasi supaya kalian siap nanti kerja. Kemungkinan lebih besar untuk bisa dipanggil interview. Mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, saya kan belum bisa bikin sistem, saya kan belum bisa bikin website, saya masih kuliah, gimana caranya? Itu bukan alasan. Kita justru harus bisa dari awal membuat aplikasi misalnya, atau membuat website. Kita nggak melulu harus ngikutin belajar di buku textbook, enggak. Kita harus punya skill tambahan. Jadi itu yang bikin kita outstanding. Kalau misalnya Anda kuliah udah tingkat 3, mau lulus tingkat 4 bahkan, tapi nggak bisa bikin sistem aplikasi, padahal kuliahnya di jurusan sistem informasi. Ngapain kalian kuliah kalau misalnya kalian nggak bisa bikin sistem? Jadi dari sekarang kalian harus belajar itu. Kalau misalnya di mata kuliah tidak diajarkan, kalian belajar sendiri, kalian cari tahu sendiri. Ada Google, ada YouTube, banyak sekali. Itu bisa kalian jadikan referensi, dan itu yang membuat kalian beda dengan teman-teman kalian. Oke, sampai di situ ya. Semoga kalian bisa punya skill tambahan ini dan bisa memperbesar peluang untuk nanti setelah lulus bisa dipanggil interview langsung kerja. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam smart.